Namanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Hafifah, NIM 2024 1010 3001. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 6 yaitu CRUD menggunakan NPG SQL bahasa C#. Yang pertama, kita menggunakan membuat database terlebih dahulu. Kita membuat database-nya tersebut dahulu yaitu dengan create tabel supplier dengan ID supplier integer not null primary key dan nama suppliernya adalah Fajar 30 not null dan membuat not telepon char 13 alamat Fajar 100 yang kemudian ini juga akan di run. Nah, ini di run ini ready dan kemudian ada select bintang from ini akan mengecek kembali. Nah, ini sudah ditampilkan. Ini sudah ditampilkan dan kemudian ada di delete from supplier where ID supplier dan setelah itu kita lanjut ke Visual Studio-nya. Tetapi sebelum membuat Visual Studio, kita perlu membuat database terlebih dahulu, yaitu seperti tadi, membuat PG admin atau Postgre menggunakan PG admin. Yang kemudian juga saya menggunakan dalam membuat pemrograman saya menggunakan Visual Studio C#. Dan sebelum membuat pemrograman ini, kita membuat create new project. Dan nantinya itu akan membuat template yang digunakan yaitu membuat ASP.NET Web Application jika template tersebut ASP.NET Web Application tersebut belum diinstal, maka kita perlu menginstalnya terlebih dahulu dan membuat project baru dan kemudian kita kan sudah membuat database-nya tadi ya, itu perlu menghubungkan antara PostgreSQL dan Visual Studio-nya menggunakan manage nugget package yang kemudian juga kita menginstal juga install npg SQL. Baru nanti kita menghubungkan kembali antara PostgreSQL tersebut dan Visual Studio-nya dan nanti menggunakan web config yang kemudian ini akan mengkliknya untuk menghubungkan PostgreSQL dan Visual Studio-nya. Nah, di sini ada using system dan lain-lain, ada using system data sampai using npg SQL. Kemudian ini juga ada button insertion click yang dimana ini ada menambahkan datanya, yaitu kita mengkoneksikan data, yaitu ada server localhost. Servernya ini localhost, port, user ID, password, dan database yang sudah kita buat tadi. Untuk kemudian di connection open dan connection ini terdapat di database yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian npg SQL command cmd. Nah, itu tadi dapat digunakan untuk memanggil objek kelas untuk menerapkan komen-komen yang ada di bawah ini. Ada txt penjualan barang nama, supplier comment, txt penjualan barang telepon.txt, txt penjualan barang. Kemudian kita connectionnya tadi kita close dan txt penjualan barang nama supplier txt ini nanti akan ditampilkan seperti itu. Kemudian
Ini juga jika datanya itu tersimpan, maka akan menampilkan data tersimpan. Dan juga sebaliknya, jika datanya tidak tersimpan, maka akan menampilkan data tidak tersimpan. Kemudian membuat button select click yang juga akan mengkoneksikan database yang sudah kita buat tadi, yaitu ada server, port, user ID, password, dan database-nya yang sudah kita buat. Yaitu kemudian menggunakan connection open-nya. Connection open, kemudian npg SQL command menggunakan cmd yang merupakan ini nanti dipanggil objek kelas untuk menerapkan komen-komen yang sama seperti itu. Dan untuk komen tipenya ini menggunakan komen tipe .text. Kemudian connection-nya tadi juga di close. Nah, sama yang tadi. Kemudian juga membuat button update click dan mengkoneksikan kembali dengan database yang sudah kita buat tadi, yaitu ada server, localhost, ID Postgre, password, ada database yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini juga ada komen tipenya. Komen tipe ini sama dengan yang tadi, kita menggunakan komen tipe .txt seperti itu. Dan connectionnya tadi ini kita close seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan lblmsg.text yang kemudian ini akan menampilkan data has been update seperti itu. Nah, di sini juga ada lagi button delete click yang di mana sama menggunakan connection-nya tadi yang kita panggil koneksinya ini dari database yang sudah kita buat, kemudian connection-nya ini di open. Dan komen tipenya sama menggunakan komen tipe .text seperti itu. Kemudian koneksinya sudah dibuat tadi, koneksinya di close. Dan ini juga nanti akan menampilkan data has been delete. Nah, setelah itu kita akan menampilkan front end-nya yang sudah kita buat tadi. Kita buat yaitu ada penjualan barang, input data supplier, nama supplier. Ini ada penjualan nama barang supplier dan penjualan barang. Ada penjualan barang sama alamat. Nih nanti akan menampilkan nama suppliernya. Untuk textbox-nya seperti ini. Untuk input data suppliernya ada nama alamat, nomor telepon, alamat. Nah, ini untuk textbox-nya seperti itu. Nah, ini juga ada contoh tabel data mahasiswa juga, di mana ada button select, ada tampilan data juga, dan ada button select click seperti itu. Dan juga ada hapus data juga sebagai contoh. Di sini juga ada ID supplier. Ini sebagai contoh ya, yang dimana nanti itu ada button delete, server, hapus, dan ada button delete click seperti itu. Nah, kemudian ini kita akan menampilkan tampilannya. Nah, di sini nama suppliernya nanti kita akan tambahkan ya. Jika sudah ditambahkan, kemudian kita akan meng-save, dan sebaliknya jika kita akan mengupdate, ini klik update seperti itu. Misal tampilkan data, ini nanti juga akan menampilkan data dari mahasiswa seperti itu. Dan hapus data mahasiswa ini akan menghapus datanya seperti itu. Nah, jika sudah dihapus, maka datanya akan menampilkan data has been delete. Seperti itu. Mungkin itu dulu penjelasan singkat dari saya mengenai tugas pertemuan ini atau tugas pertemuan 6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.